Shalom saudaraku yang dibanggakan oleh Tuhan. Saudara, mengapa kita dibanggakan oleh Tuhan? Karena kita adalah anak-anaknya, sama seperti orang tua yang bangga terhadap anak-anaknya. Tapi saudara-saudara, janganlah kita hanya sekedar anak, tapi tidak pernah membanggakan orang tua kita. Janganlah kiranya kita sebagai anak Tuhan, tetapi jarang, bahkan tidak pernah membanggakan Tuhan kita. Pastikan saudara, kita menjadi anak-anak yang dibanggakan oleh Tuhan karena kita hidup benar dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ini yang menjadi tema kita dalam kitab Yesaya pasal yang ke-38 ayat 1 sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini." Haleluya. Saudaraku, sebagai orang percaya kita mesti sadar betul bahwa perjalanan hidup kita yang kita lalui hingga sekarang ini semata-mata karena kasih setia Tuhan yang menuntun dan yang menopang kita. Haleluya. Banyak kali kita sudah mengecap kebaikan Tuhan. Di saat kita mengalami beban berat, Tuhan menolong dan memberi kelegaan. Di saat kita tidak berdaya, Tuhan menolong dan memberi kekuatan. Bahkan di saat kita kecewa dan lari menjauhi hadirat Allah, Tuhan pun masih tetap setia menunggu kita untuk kembali kepadanya. Tuhan tidak pernah menolak kita, anak-anaknya. Saudaraku, kita semua sudah merasakan kasih setia Tuhan. Hendaknya kasih setia Tuhan itu mendorong kita untuk tetap mengasihi Tuhan, mendorong kita untuk tetap memuji dan memuliakan namanya, mendorong kita untuk tetap mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, melayani Tuhan seumur hidup kita. Janganlah kiranya kita bermain-main lagi dalam mengikut Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan yang kita baca mengenai Raja Hizkia, seorang raja yang takut akan Tuhan, tetapi saudara-saudara, dia juga menghadapi banyak persoalan, baik di dalam pemerintahannya maupun persoalan pribadinya sendiri. Pada waktu Raja Hizkia memerintah di Yerusalem, situasi tidak baik karena bangsa Yehuda mengalami ancaman dari bangsa Asyur. Sanhedrin Raja Asyur datang dari negaranya. Mereka hendak menyerang kota Yerusalem, tetapi mereka tidak menyerang frontal, tidak menyerang langsung ke dalam kota. Sanhedrin bersama dengan bala tentaranya mengepung kota Yerusalem. Dan saudara, selama 3 tahun orang-orang Israel, orang-orang Yehuda dikepung di dalam sebuah kota yang terisolasi. Saudara bayangkan keadaan orang di dalam kota itu seperti apa. Saudara, tidak ada akses untuk keluar masuk. Semua sudah ditutup oleh tentara Sanhedrin. Tujuannya adalah supaya orang-orang Yehuda mereka mati secara perlahan-lahan. Saudara, ketika mereka dalam masa-masa isolasi itu, bangsa Israel mengalami kelaparan, mengalami pertengkaran, saling membunuh satu dengan yang lain. Bahkan dalam Alkitab dikatakan ada yang memakan anaknya sendiri
demi supaya bisa bertahan hidup. Bayangkan 3 tahun mereka diisolasi. Betapa hebatnya. Dalam situasi yang genting seperti demikian, Raja Hizkia sendiri juga mengalami persoalan pribadi di mana ia mengidap penyakit berbahaya dan sudah stadium 4. Kemudian Tuhan memvonis Hizkia. Bayangin, Tuhan yang memvonis. Kalau dokter yang memvonis masih ada kemungkinan hidup, tapi ini Tuhan yang memvonis bahwa Hizkia pasti akan mati dalam waktu dekat karena penyakit yang dialaminya. Saya percaya hampir semua kita pernah mengalami persoalan yang berat, yang maha dahsyat dalam hidup ini, di mana persoalan datang bertubi-tubi, datang beruntun, dan rasanya tidak kunjung berhenti. Masalah ini masih ada, sudah ada datang masalah yang lain, beruntun dan bertubi-tubi. Masih bisa kita terima kalau ada masalah, kemudian selesai, lalu datang lagi masalah. Kita masih bisa menerima ini. Tapi kalau masalah datang, lalu datang lagi dari tempat yang lain, datang lagi, seperti beban berat yang menimpa hidup kita. Dan disinilah kadang-kadang manusia ingin mati. Seperti mau mati saja, tapi tidak mati-mati. Inilah hidup saudara-saudara. Namun, apakah Tuhan berdiam diri dan tidak berbuat apa-apa terhadap kita? Apakah kasih setia Tuhan masih ada? Jawabannya ya, kasih setia Tuhan masih tetap ada. Kita melihat kisah di dalam ayat yang kita baca tadi bahwa Raja Hizkia mengalami pertolongan Tuhan, dan inilah jawaban dari persoalan yang kita alami dalam hidup ini. Apakah wujud bentuk kasih setia Tuhan pada Raja Hizkia? Yang pertama, ia disembuhkan dari penyakitnya, ayat yang kelima. Saudaraku, Tuhan selalu memakai jembatan untuk menyatakan kuasanya kepada umatnya. Tuhan seringkali memakai sarana menunjukkan bahwa dirinya adalah Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang kasih setianya sangat besar bagi setiap orang percaya. Saudaraku, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit, ayat yang pertama. Kita tidak tahu apa penyebab penyakit dari Hizkia ini, apakah karena kesalahannya sendiri atau karena dia diuji lewat penyakit itu. Tetapi kenyataan yang terjadi, Hizkia sakit dan sakitnya parah, dan penyakit itu akan membawa dia mati. Sebab Alkitab berkata, engkau akan mati dan tidak sembuh. Tetapi yang kita saksikan, ada kenyataan lain yang terjadi. Sewaktu Hizkia mendengar vonis Tuhan itu, kemudian ia memalingkan mukanya ke arah tembok dan berdoa, menangis di hadirat Tuhan. Tidak berapa lama kemudian Tuhan berkata melalui Nabi Yesaya, engkau akan sembuh dan tidak jadi mati. Apa artinya ini? Ada apa dengan Tuhan? Dan ada apa dengan doa dan tangis dari Raja Hizkia ini? Saudaraku, doa yang sungguh-sungguh, air mata, merupakan sarana yang kita miliki untuk menggugah hati Tuhan. Bahkan memohon belas kasihan Tuhan supaya kita mengalami pemulihan, saudara-saudara. Seringkali Tuhan mengizinkan sesuatu yang sulit, mengizinkan keadaan sulit terjadi dalam hidup kita, agar supaya kita dapat merasakan betapa besarnya kasih setia Tuhan bagi kita
Ketika persoalan, sakit, penyakit, tantangan datang menerpa hidup kita, saudaraku, jangan lari untuk menghindarinya, tetapi duduklah di hadirat Tuhan, berdoalah. Jangan pernah mengeluh, jangan bersungut-sungut, tetapi berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Menangislah kepada Tuhan, karena Dia melihat doa dan air mata kita, kata firman Tuhan. Haleluya. Kemudian yang kedua, wujud kasih setia Tuhan kepada Raja Hizkia. Tuhan memperpanjang umur Raja Hizkia 15 tahun lagi, ayat yang kelima. Sebenarnya kalau kita sadari dalam hidup ini sudah terlalu banyak bonus yang diberikan Tuhan buat kita. Ada berkat-berkat tambahan yang seringkali kita terima dalam hidup ini. Seringkali kita alami Tuhan sudah memberkati kita di bidang ini, tahu-tahu Tuhan menambahkan lagi berkatnya di bidang yang lain. Tuhan memberkati bisnis kita, anak-anak kita juga diberkati dengan studi yang berhasil. Tuhan memberkati kesehatan kita, Tuhan memberkati kita dengan hati yang damai, dengan sukacita. Bukankah itu berkat-berkat Tuhan yang berlimpah buat kita? Saudaraku, kesungguhan kita di dalam mengikut Tuhan, keputusan hati kita untuk mau hidup benar di mata Tuhan, membuat Tuhan tidak tahan untuk tidak memberkati kita. Tuhan Maha Besar dan berkatnya berlimpah yang disediakannya untuk anak-anaknya. Dia akan menambahkan segala yang baik bagi kita anak-anaknya jika kita setia dan selalu mengandalkan Dia. Sebab kasih setia Tuhan besar adanya. Haleluya. Yang ketiga, Tuhan melepaskan Hizkia dan bangsa Yehuda dari tangan Raja Asyur. Ayat yang ke-6. Pada saat kota Yerusalem dikepung, diisolasi bangsa Asyur, kondisi bangsa Yehuda begitu menderita. Mereka begitu tersiksa selama 3 tahun. Kemudian Tuhan berkata, ayat yang ke-6, Aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Saudara, bagaimana sih cara Tuhan dan karya Tuhan terjadi bagi bangsa Yehuda pada waktu itu? Alkitab berkata di dalam pasal yang ke-37 ayat yang ke-36 berkata begini, Maka keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya, pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisroch Allahnya, maka ada Melek dan Sareser anak-anaknya membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esar-Badon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Saudara, kita lihat Tuhan melepaskan bangsa Israel dari kepungan selama 3 tahun. Malaikat Tuhan datang membunuh bala tentara Sanhedrin, dan orang Israel selamat. Mereka bersukacita oleh karena Tuhan besar kasih setianya bagi bangsa Israel. Demikian juga dengan kita. Mungkin banyak musuh-musuh, banyak persoalan yang mengepung kita, tetapi saudara-saudaraku, besar kasih setia Tuhan selama kita setia, selama kita mengandalkan Dia dan tidak pernah lari dari Dia. Tuhan akan menyatakan kuasanya, kasih setianya yang besar kepada kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.